Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 541. Olivia langsung menunjuk ke pintu dan berkata dengan dingin, "Kakek, pintu tokoku ada di sana. Tolong bangun, balik badan dan keluar dari sini. Kalian gak perlu ikut campur dalam urusan kakakku." Lalu, mereka sudah berkali-kali datang mencariku. Mereka sudah tahu apa yang akan aku katakan. Mereka nggak mau meminta maaf dengan tulus, yang mereka mau hanya memintaku untuk berdamai dengan mereka. Sebenarnya siapa yang salah? Melihat Olivia tidak mendengarkan bujukannya, Adi berkata marah pada Stefan, "Anak muda, kamu melihatnya sendiri, kan? Dia yang nggak mau keluarganya untuk mendukungnya. Kamu tindas saja dia semaumu, nggak perlu khawatir kami akan datang untuk menuntutmu." Bahkan Stefan ingin mengusir lelaki tua ini keluar. Dia tidak pernah melihat kakek jenis seperti ini. Seberapa tidak sukanya dia terhadap cucunya, dia tidak seharusnya mengatakan hal itu. Stefan berkata dengan dingin, "Aku menikah Olivia untuk memanjakannya, bukan untuk ditindas. Pria macam apa yang menindas istrinya? Kalian mau pergi sendiri atau aku ambil sapu untuk mengusir kalian?" Olivia juga dibuat kesal oleh perkataan kakeknya. Orang-orang ini selalu bilang mau berdamai dengannya, tapi hal-hal yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan sama sekali tidak memberi kesan kalau mereka menyesal. Mereka masih menganggap dia yang salah. Hanya saja, mereka mengira ada orang hebat yang mendukungnya di belakang. Mereka menganggap orang hebat yang mendukungnya itu yang membuat mereka sial akhir-akhir ini, dia sudah bilang. Konflik mereka bermulai di Twitter, sehingga harus berakhir di Twitter juga. Asalkan mereka mau meminta maaf secara publik di Twitter dan menarik kembali semua tuduhan mereka atas perbuatan yang dilakukan oleh dia dan kakaknya, maka dia akan mau berdamai. Satu permintaan yang sederhana, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Jadi, untuk apa dia mengalah? Bobby cepat-cepat berkata, "Olivia, kakek sudah tua, nggak mau mendengarkan bujukan orang. Kamu jangan bawa masuk ke hati. Kami datang hari ini bukan untuk memintamu membayar uang pengobatan nenek, tapi ingin membela kakakmu dan memberi pelajaran pada seorang pria, juga membujuk kakakmu untuk jangan bercerai. Seharusnya kakakmu memikirkan anaknya, bukan? Kalau mereka menindas kakakmu, bilang ke kami. Bagaimanapun juga, kami ini sepupu kalian. Kalau ada saudara perempuan jauh yang ditindas orang, kami pasti akan membelanya. Apalagi sepupu kandung. Dari pihak ayah. Bobby, kamu nggak perlu banyak bicara padanya. Nanti kalau dia ditindas oleh keluarga mertuanya, pasti akan ada waktunya dia datang untuk memohon bantuan kita." Adi berpikir, lagi pula, uang yang diberikan keluarga Pamungkas sudah dia pakai untuk membayar biaya pengobatan istrinya. Sisanya juga sudah disimpan di dalam rekeningnya. Kalaupun keluarga Pamungkas mau mereka mengembalikannya lagi, itu sudah tidak mungkin. Keluarga Pamungkas memintanya untuk membujuk Olivia. Dia sudah melakukannya, Olivia yang tidak mau mendengar. Jadi, dia tidak ingin berlama-lama di sana. Adi membentak kedua cucunya untuk keluar bersamanya. "Ayo, ayo, pulang semua. Jangan sampai mereka mengambil sapu untuk mengusir kita." Setelah keluar dari toko dan melambaikan tangannya, menyuruh putra-putra dan cucunya untuk meninggalkan tempat itu. Semua orang hanya bisa diam. Mereka sedari tadi menunggu dengan sia-sia. Tidak ada masalah yang terselesaikan. Oh, salah. Adi sih mendapat uang dari keluarga Pamungkas, bukannya tidak mendapat apa-apa sama sekali. Ketika terpikir bahwa orang-orang tidak perlu membayar biaya pengobatan nenek mereka dan mereka untuk sementara tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, yang lain juga tidak banyak ngomong lagi. Mereka pun pergi dari sana. "Olivia, mereka nggak tahu malunya memang nggak ketolongan lagi," seru Junia, lalu bertanya pada Nenek Sarah, "Nek, umurku kan sudah lumayan tua. Apa nenek pernah melihat orang yang nggak tahu malu sekali?" "Nggak pernah." Nenek Sarah mengatakannya dengan benar.
Di lingkaran pertemanannya, orang-orang sangat mementingkan kehormatan dan orang-orang yang berperilaku baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang kurang ajar seperti keluarga Hermanus. Untungnya, Olivia dan Odelina bisa membela diri, jadi mereka tidak dimanipulasi oleh orang-orang ini. Bab 542. Kenapa kalian membela Roni si berengs asteriska itu? Kata Junia dengan rasa ingin tahu. Apa yang sudah diberikan keluarga pamungkas pada kalian? Olivia tertawa dingin dan berkata, kakakku dan Roni sudah menandatangani surat cerai ulang. Menurut surat cerai Tiu, Roni harus memberikan uang sebanyak 2 miliar lebih kepada kakakku. Kurasa mamanya nggak rela anaknya mengeluarkan uang sebanyak itu, makanya meminta bantuan kakekku untuk datang membujuk kami. Bagaimanapun juga, orang-orang tadi itu keluarganya dan kakaknya. Aku penasaran berapa uang yang diberikan ibunya Roni pada kakekku. Uang itu nggak akan bisa kembali lagi. Dulu wanita itu perhitungan dan pelit sekali dengan kakakku, tapi sekarang malah bisa melakukan hal seperti ini. Sepertinya dia sudah sangat panik. Kalau tahu akan begini, kenapa berbuat seperti itu dulu? Stefan, nggak ada masalah lagi. Kamu cepat pergi kerja. Begitu keluarganya pergi, Olivia langsung mendesak suaminya pergi kerja. Stefan menemaninya kemari, tapi juga tidak membantu apa-apa. Olivia bisa membela dirinya sendiri, jadi jarang sekali membutuhkan bantuannya. Jadi, dia pun pergi dengan cemberut karena didesak istrinya. Setelah sampai di kantor, Stefan menghubungi Dimas. Setelah Dimas mengangkat telepon, dia memerintahkan dengan suara berat, Dimas, sore ini suruh orang-orang untuk membawa alat untuk menghancurkan dekorasi, lalu pergi ke Astute Residence dan bantu kakak dari istri bos kalian untuk pindahan rumah dan menghancurkan dekorasi rumahnya. Dimas menjawab dengan hormat, oke. Kamu jangan pergi. Olivia mengenalmu. Dimas berkata. Dan, aku kan dikira sopir pengganti. Aku juga bisa mengambil kerjaan pribadi lainnya. Aku sangat pandai dalam menghancurkan rumah orang. Jika tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan seseru itu, Dimas akan mereka depresi setengah mati. Setelah berpikir sejenak, Stefan berkata, kalau kamu bisa mengarang suatu alasan yang bisa membuat Olivia nggak curiga, kamu boleh ikut. Dimas segera berkata, jangan khawatir, Dan. Aku juga sudah 2 kali mengarang alasan. Aku punya pengalaman. Nggak akan buat non Olivia curiga. Stefan diam saja, lalu berkata kepadanya dengan muram, kenapa aku merasa kamu sedang menyindirku bahwa aku sudah terlalu banyak mengarang alasan. Dimas terdiam. Kalaupun dia diberi nyali yang besar, dia nggak akan berani menyindir dan Stefan. Stefan sendiri juga tidak benar-benar kesal pada Dimas. Dia menutup teleponnya. Dimas, di sisi lain, langsung menghela napas lega setelah Stefan mengakhiri panggilan itu. Dia mengangkat tangan dan menyeka keringat dingin di dahinya. Cuaca sedang sejuk akhir-akhir ini, tapi dia dibuat ketakutan sampai berkeringat dingin oleh perkataan majikannya yang menakutkan itu. Untung saja, dia mendapat kesempatan untuk membantu kakaknya non Olivia untuk menghancurkan rumah mantan suami kakaknya. Siang harinya, Odelina mengantar Russell ke toko dan meminta adiknya untuk menjaga putranya. Kak, mau aku temani? Enggak. Olivia takut ada masalah nanti. Mertua kakak sepertinya sudah memberi kakek sejumlah uang. Mereka datang pagi ini dan menyuruhku untuk membujuk kakak. Tapi, aku memaki dan mengusir mereka. Odelina menyerahkan putranya yang sedang tidur di gendongannya pada Olivia, lalu berkata dengan pelan, Russell tertidur dalam perjalanan ke sini. Dia sudah makan, jadi kamu bisa membiarkannya tidur. Roni baru saja meneleponku tadi dan bilang kami bertemu di waktu dan tempat yang sudah disepakati kemarin. Dia mungkin sudah berhasil membujuk orang tuanya. Roni sangat mementingkan masa depan. Dia juga sangat ingin menikahi Yeni, tidak mau menundanya lagi. Dia takut nanti ada masalah lagi yang bisa menggagalkan rencananya. Mertua kakaknya telah meminta tolong pada kakek mereka untuk membujuk kakaknya agar tidak bercerai.
Odelina saja ingin tertawa. Bisa-bisanya mertuanya itu melakukan hal yang bodoh seperti itu. Pantas saja rugi. Bab 543. Olivia memeluk keponakannya yang sedang tidur dan bertanya kepada kakaknya, "Kak, kakak sudah makan?" "Belum, aku langsung datang setelah menyuapi Russell makan. Aku sudah selesai mengemasi barang-barangku. Begitu buku ceraiku terima, tolong bantu kakak untuk ke sana dan pindahkan barang-barang kakak. Ya, juga sudah cari rumah untuk disewa tadi pagi. Nggak jauh dari rumahmu. Transportasi di sana juga nggak susah, cuma belum dibersihkan saja rumahnya. Nanti tunggu kakak selesai urus prosedur cerai baru pelan-pelan dibersihkan, deh. Yang paling penting sekarang ini adalah mendapatkan buku cerai. Jangan sampai ada masalah lain lagi nanti. Kak, makan dulu di toko, sudah itu istirahat sebentar. Nanti aku antar kakak ke bank untuk menunggu Roni. Aku akan menemani kakak. Setelah uangnya dipindahkan ke atas nama kakak, aku baru pulang." Odelina awalnya ingin menolak, tapi Nenek Sarah berkata, "Odelina, biarkan saja Olivia menemanimu. Kami semua nggak tenang kalau kamu ke sana sendiri. Mereka satu keluarga itu nggak tahu malu semua. Kita semua nggak tahu apa yang akan mereka lakukan lagi." Nenek Sarah berkata lagi, "Olivia, nanti setelah kakakmu mendapatkan harta yang dibagikan padanya, kamu tetap antar dia pergi ke kantor pengadilan negeri saja. Untuk mewaspadai si Roni itu. Kita nggak tahu, terkadang ada orang yang kejam. Mereka sudah mau bercerai, bisa jadi pria itu terdorong untuk melakukan hal-hal buruk. Kamu bisa seni bela diri. Kamu ikut dia pergi, supaya kamu sendiri juga bisa tenang, dan kami juga bisa tenang." "Nek, aku akan melakukan sesuai yang dikatakan nenek." Olivia memang ingin menemani kakaknya pergi, tapi kakaknya tidak mau. Sekarang, setelah Nenek Sarah yang angkat bicara, kakaknya tidak menolak lagi, karena dia menghormati Nenek Sarah sebagai orang tua. Jadi, dia menuruti apa yang dikatakan Nenek Sarah. Olivia meletakkan keponakannya di atas kursi yang bisa dipanjangkan. Kalau ditarik keluar, kursi ini bisa dijadikan tempat tidur, dan kalau didorong masuk, bisa jadi gelas. Junia dan Bilesti pergi ke dapur dan keluar membawa lauk dan sayur yang sudah dimasak. "Maaf, mengganggu sebentar." Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Mereka yang sedang bersiap untuk makan langsung menoleh ke pintu, dan melihat ternyata yang datang adalah manajernya lobi Mambera Hotel. Darion masuk sambil menjinjing beberapa jenis lauk dan sayur yang sudah dibungkus, lalu meletakkannya di atas meja makan kecil mereka. Dia berkata pada Olivia sambil tersenyum, "Bu Olivia, aku datang lagi. Ini beberapa lauk yang dipesan oleh Pak Stefan di telepon, dan semua makanan ini diminta untuk diantar ke Bu Olivia." Sambil mengatakan itu, Darion mengeluarkan beberapa kotak makanan cepat saji dari tasnya, lalu membuka tutupnya satu persatu dan menyusunnya di atas meja. Olivia tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Jadi merepotkan Bapak?" "Nggak merepotkan, kok. Nggak merepotkan." Darion merasa, menjalankan tugas dari Pak Stefan adalah suatu kehormatan. Yang paling penting adalah, dia bisa dikenali oleh istri bosnya itu. Semua orang yang mengenal dan Stefan dengan baik pasti tahu bahwa pria itu adalah orang yang dingin dan cuek. Orang yang bisa membuat dan Stefan peduli padanya pasti adalah orang yang ada di dalam hatinya. Non Olivia bisa melakukannya. Darion merasa, dikenali oleh Non Olivia jauh lebih berguna daripada menjilat dan Stefan. "Kalau begitu, aku nggak akan mengganggu Bu Olivia makan," ujar Darion. Juga tidak berani berlama-lama di sana, dia kemudian mengangguk kecil ke arah Nenek Sarah, baru berbalik badan dan keluar. Olivia dengan sopan mengantarnya ke pintu. Lalu, dia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan untuk berterima kasih pada Stefan, juga mengirim satu emoji cium. Stefan tersenyum ketika menerima pesan dari istrinya itu. Ketika sedang makan, Olivia berkata pada kakaknya, "Kak, aku sudah bilang ke Stefan, meminta bantuannya untuk mencarikan belasan pria yang berbadan besar.
Mereka akan menunggu di lantai bawah gedung rumah kakak nanti. Setelah kakak menyelesaikan prosedur cerai, mereka akan membantu kakak pindahan dan menghancurkan dekorasi rumah pria itu. Odelina tertawa dan berkata, kebetulan sekali, kakak barusan juga lagi pikir, mau minta tolong siapa untuk membantu kakak membongkar dekorasi rumah itu. Nenek Sarah awalnya ingin bilang, kalau mau membongkar dekorasi rumah, cucu-cucunya di rumah itu bisa membantu. Namun, karena hari ini bukan akhir pekan dan sudah mendekati akhir tahun, mereka semua sangat sibuk. Makanya dia tidak memanggil kesembilan cucunya itu untuk berkumpul. Olivia sudah bilang pada Stefan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Junia memotong, Olive, apa orang yang dicari Stefan cukup? Kalau nggak cukup, aku akan menelepon kakak-kakak sepupuku itu untuk datang membantu kita. Selain itu, kita mau kasih tahu Amelia nggak tentang hal ini. Jangan sampai nanti dia ngomel padamu waktu tahu, ada hal seperti ini tapi kita nggak mengajaknya. Bab 544. Nenek Sarah hampir tersedak makanan di mulutnya. Anak ini kenapa jadi mau mengajak Amelia Sanjaya untuk ikut? Kalau Amelia ikut, dia jadi tidak bisa ikut ke sana. Selain itu, orang-orang yang disuruh Stefan untuk ke sana pasti pengawal-pengawalnya. Sebagai penggemar nomor satu Stefan, Amelia pasti mengenali mereka. Tidak seperti Olivia. Kalau Amelia sampai melihat mereka, akan susah dijelaskan nanti. Untungnya, apa yang dikatakan Olivia selanjutnya membuatnya tenang. Olivia berkata, untuk masalah seperti ini, sebaiknya nggak usah ajak Amelia. Dia itu putri keluarga kaya, kemungkinan nggak pernah melihat hal seperti ini. Takutnya dia syok nanti. Aku rasa beberapa belas orang saja sudah cukup. Olivia bilang begitu karena tidak ingin merepotkan teman-temannya Amelia. Kita harus melakukannya dengan cepat. Kalau terlalu lambat, kita nggak akan bisa menghancurkan dan melepaskan semua dekorasi rumahnya hari ini. Olive, kita ini teman. Kamu nggak perlu sungkan padaku. Aku akan menelepon kakak sepupuku sekarang. Kakak sepupuku adalah seorang kontraktor. Pegawai-pegawainya tentu profesional. Olivia pikir, apa yang dikatakan Junia benar juga. Jadi, dia menyetujui saran temannya itu. Odelina sangat terharu mendengarnya. Dia memang menikah dengan orang yang salah, tapi untungnya, situasinya bisa diperbaiki. Setelah meninggalkan pria berengs asteriska itu, dia masih memiliki keluarga, teman yang bisa dia andalkan. Dia sangat beruntung. Junia, makasih, kata Odelina dengan penuh terima kasih. Junia tersenyum dan berkata, Kak Odelina, aku memanggilmu kakak, loh. Masalah kakak adalah masalahku. Aku dan Olivia sudah lama menahan amarah kami terhadap satu keluarga gila itu. Sebelumnya, Olivia tidak melakukan apa-apa karena Odelina masih harus hidup bersama Roni. Sekarang, Odelina dan Roni akan segera bercerai. Jadi, mereka tidak perlu menahannya lagi. Kak, semua dokumennya sudah dibawa. Sudah, lengkap. Odelina mengecek sekali lagi, memastikan dia telah membawa semua dokumen yang dibutuhkan secara lengkap. Kring, kring, kring. Ponsel Odelina berbunyi. Dia melihat layar ponselnya, lalu berkata pada adiknya, kakak iparku yang menelepon. Nggak usah diladeni. Olivia paling tidak suka pada Sheila. Wanita itu yang paling suka mencampuri urusan orang. Wanita itu sendiri sudah menikah belasan tahun, tapi masih sering ikut campur dengan rumah tangga adiknya dan sering membicarakan yang buruk-buruk tentang Odelina di depan orang tuanya. Sekarang, sesuai dengan keinginannya, dia telah membuat adik dan adik iparnya bercerai. Orang yang punya kakak ipar seperti ini akan menjadi sangat sial. Hanya orang yang lebih tidak waras dari wanita itu yang bisa menghadapinya. Olivia tidak bisa menahan diri, tertawa dan berkata, Kak, menurut kakak, setelah menikah dengan Roni, apa wanita yang bernama Yeni itu bisa berhubungan baik dengan kakak pria itu? Apa wanita itu bisa tahan dengan sikap orang tua Roni dan membantu keluarga kakaknya? Bab 545.
Odelina tahu apa yang ditertawakan adiknya. Dia berkata, aku nggak peduli apa mereka bisa akur. Setelah bercerai, aku nggak ada hubungannya lagi dengan Roni. Dia diam sebentar, lalu berkata lagi, kurasa mereka nggak akan bisa tenang. Itu bagus. Mereka pantas mendapatkannya. Olivia akui, pikirannya memang agak jahat saat ini. Dia berharap, setelah bercerai, hidup Roni dan satu keluarganya tidak tenang. Dia harap Yeni lebih berani dan membuat satu keluarga pamungkas menjadi kacau. Dia harap wanita itu bisa menghadapi Sheila. Odelina tidak mengangkat telepon Sheila dan sudah memblok akun WhatsApp-nya, jadi Sheila mengirimkan pesan padanya. Nomor yang masih Odelina simpan hanya nomor Roni, untuk membahas masalah perceraian. Setelah mendapatkan buku cerai, Odelina juga akan memblok akun WhatsApp pria itu. Setelah menerima pesan dari Sheila, Odelina juga hanya membacanya dan langsung menghapusnya. Lalu, dia memasukkan nomor wanita itu ke daftar hitam. Dia tidak ingin menerima telepon dan dari kakak iparnya itu lagi. Wanita itu juga bukan kakak iparnya lagi. Segera, ponsel Olivia berbunyi. Dia mengira si Sheila itu jadi meneleponnya karena kakaknya tidak mengangkat telepon. Tapi setelah melihat ke layar, ternyata suaminya yang menelepon. Olivia mengangkatnya dan membuka mode loudspeaker. Sayang. Olivia terdiam. Pagi tadi waktu baru bangun, pria ini sepertinya juga memanggilnya dengan sebutan, sayang. Waktu itu, dia masih sibuk memperhatikan bunga yang pria itu berikan, jadi tidak merespons. Dia menghela napas. Mungkin pasangan suami istri lainnya juga saling memanggil, sayang. Olivia. Stefan juga tidak terbiasa memanggil Olivia dengan sebutan, sayang. Namun, setelah memanggil sekali, memanggil untuk kedua kali jadi lebih mudah. Namun, karena istrinya tidak merespons, dia mengira istrinya tidak suka dipanggil seperti itu, karena terlalu mesra dan manis. Jadi, dia otomatis memanggil Olivia dengan panggilan semula. Apa kamu mendengarku? Aku lagi nyetir. Kamu ngomong saja. Aku mendengarkan, kok. Aku sudah mencarikan beberapa belas orang untukmu, dan aku sudah bilang ke mereka untuk menunggu di depan gerbang Astute Residence. Kamu langsung ke sana saja nanti. Oke, aku mengerti. Junia juga meminta kakak sepupunya untuk menyuruh tukang untuk datang ke sana. Kakak sepupunya adalah kontraktor, jadi tukang-tukangnya cukup profesional. Orang yang bisa membangun rumah, pasti bisa menghancurkannya juga. Stefan terdiam sesaat. Dia merasa Junia telah merebut jasa ini darinya. Kalau kamu butuh lebih banyak orang, aku bisa mengaturnya lagi. Selain menyuruh pengawal-pengawal yang sehari-hari biasa ikut dengannya, dia juga menghubungi orang rumah untuk memerintahkan pengawal lainnya untuk datang. Totalnya jadi ada 18 orang. Sekarang sudah cukup. Kita lakukan secepatnya, sebelum Roni tahu dan pulang untuk mencari masalah. Olivia pikir, malamnya kalau Roni pulang ke rumah dan melihat rumahnya sudah hancur, seperti kapal pecah, pria itu pasti akan kaget. Hahaha. Olivia merasa sangat senang ketika membayangkan tampang Roni yang tercengang. Siapa suruh pria itu menindas kakaknya? Memangnya kalau dia tidak mau membayar uang dekorasi rumah, mereka jadi tidak punya cara untuk mengambilnya kembali. Angkuh lagi. Pria itu bilang pada kakaknya, kalau punya kemampuan, lepaskan saja ubin-ubinnya. Mereka memang punya kemampuan itu. Sekarang ini, Roni tidak boleh tahu rencana mereka. Benar juga. Nanti kalau ada butuh apa lagi, telepon saja aku. Aku akan mengaturnya untukmu. Olivia tersenyum dan berkata, untuk sekarang nggak ada lagi. Kamu kerja yang tenang saja. Malam ini, kalau kamu nggak perlu makan dengan klien, kamu boleh datang bantu. Kakakku sudah menemukan rumah untuk disewa. Kita harus membantunya membereskan rumah. Ini ceritanya tuan muda keluarga Aditama dipanggil untuk jadi tukang bersih-bersih. Bab 546. Meskipun Stefan diajarkan untuk mandiri sejak kecil,
dia tidak pernah menjadi tukang bersih-bersih. Namun, dia tidak kesal saat disurun-surun oleh istrinya, malahan sangat bersedia. Oke, aku akan langsung ke sana setelah pulang kerja. Kamu nanti kirim alamat rumah yang disewa kakakmu ke aku, lalu jangan lupa memasak makanan untukku. Oke, Stefan, makasih, ujar Odelina pada adik iparnya. Kalau bukan karena adik dan adik iparnya ini selalu membantu dan mendukungnya dari belakang, dia juga tidak mungkin bisa mencapai kesepakatan dengan Roni dan bercerai secara damai dalam waktu sesingkat ini. Kak, kita ini satu keluarga. Kakak nggak perlu sungkan. Odelina masih sangat berterima kasih. Setelah teleponnya dimatikan, dia berkata, Olive, Stefan ini pria yang sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kak, telingaku sudah muak mendengarnya. Tolong lepaskan telingaku. Setiap kali pasti bilang hal yang sama. Odelina juga tertawa. Dia terbiasa mengatakannya. 10 menit kemudian, mereka sampai di depan bank yang Roni bilang. Roni dan orang tuanya ada di sana. Sela mungkin tidak bisa meminta izin dari kantornya, jadi dia tidak datang. Melihat Odelina datang, Rita menyapanya dengan senyum seolah menyambut menantu baru. Ketika Odelina keluar dari mobil, dia menggandeng tangan Odelina dengan ramah dan berkata, Odelina, nggak usah cerai, ya. Sebelumnya, Mama dan Kak Sela memperlakukanmu dengan nggak baik, selalu membicarakan yang buruk tentangmu. Mama berjanji, mulai sekarang, kamu adalah ratu di rumah kita. Kalau Roni berani memperlakukanmu dengan buruk lagi, Mama akan mematahkan kakinya. Odelina, kamu dan Roni sudah saling mengenal selama 13 tahun. Kamu juga tahu sendiri bagaimana Roni memperlakukanmu dulu. Kamu harus mempertimbangkannya lagi. Roni itu ditipu oleh wanita bernama Yeni itu. Mama sudah memerintahkannya untuk memutus hubungan dengan siluman penggoda itu. Kamu jangan marah lagi. Kalau kamu masih mau melampiaskan amarahmu, bilang pada Mama. Mama akan membantumu melampiaskannya. Jangan marah lagi. Kamu maafkan Roni sekali ini, ya. Demi Russell. Nggak usah cerai. Nggak usah cerai. Ya, yang akan segera menjadi mantan ibu mertuanya itu dengan tenang, lalu berkata dengan tenang, Tante, maaf. Kita sudah nggak bisa kembali ke seperti semula lagi. Di saat putra Tante memutuskan untuk melakukan hal itu, akhir dari pernikahan kami sudah pasti akan terjadi. Odelina. Mata Rita memerah saat mendengar Odelina memanggilnya, Tante. Odelina, apa kamu benar-benar tega menjadikan Russell anak broken home? Russell adalah putraku. Aku menganggapnya sebagai hidupku. Kalaupun dia ikut denganku dan menjadi anak yang dibesarkan oleh single parent, aku juga bisa memberinya perhatian dan kasih sayang, supaya dia bisa tumbuh dengan sehat. Tante jangan khawatir. Aku nggak akan merusak image kalian di depan Russell. Separah apapun pertengkaran antara Roni dan dirinya, pria itu adalah ayah kandung Russell. Dia tidak akan membicarakan yang buruk-buruk tentang Roni di depan putranya. Anak-anak tidak perlu dilibatkan dalam pertengkaran orang dewasa. Olivia, tolong bujuk kakakmu untuk jangan bercerai. Harga yang harus mereka bayar untuk perceraian ini sangatlah besar. Rita sangat menyesal sekarang. Dia selalu menganggap Odelina tidak akan berani bercerai, karena wanita ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lagi setelah menikah. Selain itu, wanita ini juga menjadi gemuk dan jelek sekarang, dan sudah punya anak juga, yaitu Russell. Tak disangka, Odelina berani untuk bercerai. Tante, aku menghormati pilihan kakakku. Sekarang baru menyesal. Sebelumnya ngapain saja? Olivia bisa melihat penyesalan di dalam diri Rita. Namun, dia rasa penyesalan itu bukan karena kakaknya bersikeras mau bercerai, tapi karena kakaknya harus dibagi harga 2 miliar. Wanita itu tidak rela dan menyayangkan uangnya. Bab 547. Olivia ingin tahu, berapa banyak uang yang Rita berikan pada kakeknya, agar kakeknya mau membantu membujuk Odelina, agar mereka tidak harus memberi Odelina 2 miliar.
Kalau tidak sampai 50 juta ke atas, kakeknya mungkin tidak akan menyetujuinya. Rasain, tuh Olivia juga sangat berharap Rita menemui kakeknya lagi, untuk meminta uangnya kembali. Kemudian, kedua keluarga itu akan bertengkar. Dia semakin jahat sekarang. Apa suaminya akan tidak menyukainya kalau dia seperti ini? Ma, Roni cepat-cepat menghampiri Rita, menarik ibunya, lalu menoleh ke ayahnya dan berkata, "Pa, tolong awasi Mama." Rita melepaskan tangannya, lalu mencubit lengannya sambil berkata, "Semua gara-gara kamu. Kamu yang menghancurkan rumah tanggamu yang awalnya masih baik-baik saja." Setelah itu, dia duduk di tanah, memukul tanah dan menangis di depan putranya. Roni saja malu melihat ibunya begitu. Raut mukanya sangat masam. Andi datang dan menarik istrinya untuk bangun. Raut mukanya juga sangat masam. Dia berkata pada istrinya itu, "Hei, berhentilah membuat masalah. Hal ini sudah nggak bisa diganggu-gugat lagi." Setelah itu, dia menoleh ke arah Odelina yang memandangi mereka dengan tenang dan berkata dengan rasa bersalah, "Odelina, kami yang salah padamu. Kalian urus saja prosedurnya." Odelina tidak mengatakan apa-apa. Mulai sekarang, dia tidak peduli dengan apapun yang mereka katakan. Yang dia tahu, pernikahannya dengan Roni sudah berakhir. Dia seperti reinkarnasi. "Ayo," ujar Odelina dengan datar, lalu masuk ke dalam bank itu terlebih dahulu. Roni berpesan sedikit pada ayahnya, lalu cepat-cepat mengikuti Odelina masuk. Dia berjalan sambil bertanya pada Odelina, "Apa kamu membawa semua bukti-bukti itu? Baik yang asli maupun salinan." "Jangan khawatir. Aku, Odelina, nggak akan mengingkari apa yang aku janjikan. Asalkan kamu nggak menunda-nunda, aku juga nggak akan menyeretmu ke dalam masalah." Roni merasa sedikit lega. Mereka pun masuk ke bank. Segera setelah itu, Andi dan Rita mengikuti mereka masuk. Uangnya milik Roni, tetapi rekeningnya dibuka atas nama Andi, jadi Andi yang harus menandatanganinya. Rita terus mengisyaratkan kepada suaminya untuk tidak menandatangani kontrak, dan kalau bisa menundanya selama mungkin. Namun, Andi mengabaikannya. Sudah dibilang, hal ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau dipermasalahkan terus, putranya tidak akan memiliki masa depan. Andi melakukannya sendiri, memasukkan nominal sesuai yang tertulis di atas surat cerai, lalu mentransfer uang sebesar 2,36 miliar ke rekening Odelina. Saat keluar dari bank, Andi dan Rita terlihat seperti lebih tua dari sebelumnya. Roni mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Odelina, "Ini sudah mau tahun baru. Aku nggak akan memberikan uang tunjangan untuk Russell bulan ini. Mulai dari tahun depan, uang tunjangan untuk 1 tahun ke depan akan aku transfer ke kamu sekarang. Kedepannya, aku akan mentransfer semua biaya tunjangannya setiap tanggal 1 di tahun itu." Setelah mengatakan itu, dia mentransfer 72 juta kepada Odelina. Odelina tidak menyangka pria ini akan langsung memberinya uang tunjangan selama 1 tahun. Begini juga bagus. Daripada nanti setelah mereka bercerai, pria ini menyesal dan tidak bersedia membayar uang tunjangan lagi. Kebanyakan, pria sudah sepakat baik-baik untuk bercerai dan setuju untuk memberi tunjangan atas anak mereka, lalu setelah itu seolah melupakannya dan tidak memberi uang sepeser pun. Mereka tidak memberi uang untuk biaya membesarkan anak mereka, tapi waktu sudah tua dan hidupnya susah, serta butuh dirawat, malah datang menemui anak mereka dan bilang anak mereka durhaka. Mereka akan mencari media dan reporter untuk meliput, lalu meminta anak mereka untuk membiayai hidup mereka. Ada banyak orang seperti ini di luar sana. Roni memang merasa bersalah pada Odelina, jadi dia bersedia memberi uang tunjangan atas Russell. Saat ini, dia bisa dibilang lebih baik dibandingkan pria-pria yang rela mengeluarkan uang untuk membesarkan anak dari istri muda mereka, daripada anak kandung mereka sendiri. Cerita bersambung.